Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Isnaini Rais Khalila dengan NIM 243111167 akan menyampaikan pengertian taklim, tadris, tarbiyah, juga hakikat-hakikat Al-Quran guna memenuhi tugas UTS mata kuliah akhlak tasawuf. Yang pertama adalah perbedaan taklim, tadris, dan tarbawi. Taklim sendiri adalah berasal dari kata 'allama yu'allimu yang berarti mengajarkan atau memberi ilmu. Sedangkan tadris berasal dari kata darasa yudarisu yang artinya adalah memahami, menafsirkan, dan mendiskusikan ilmu. Sedangkan tarbiyah adalah pendidikan dan binaan yang berasal dari kata robbi yang berarti mendidik, membina, atau mengembangkan. Contoh taklim ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya adalah, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Tafsiran dari ayat berikut, Allah menjelaskan kedudukan Adam di muka bumi ini. Allah memuliakan atas malaikat karena dia mengajarinya sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Dan Allah berfirman, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Yang dimaksud nama-nama benda itu adalah benda-benda yang ada di muka bumi ini. Menurut Quraisy Shihab, adapun pengajaran Allah terhadap Nabi Adam adalah memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda atau mengajarinya fungsi-fungsi benda itu. Yang dimaksud nama-nama pada ayat tersebut adalah sifat, ciri, hukum-hukum sesuatu. Ini berarti manusia berpotensi mengetahui rahasia alam raya. Yang selanjutnya adalah contoh tadris pada Quran surah Al-Qalam ayat 37 yang bunyinya amlakum kitabun fihi tadarusun, yang artinya atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari. Dari ayat tersebut maksudnya adalah, apakah kamu, hai orang-orang kafir, mempunyai suatu kitab yang diturunkan dari langit yang kamu terima dari nenek moyangmu, kemudian mempelajarinya secara turun-menurun, yang mengandung suatu ketentuan seperti yang kamu katakan itu? Apakah kamu memiliki kitab yang semacam itu yang membolehkan kamu memilih apa yang kamu inginkan sesuai dengan keadaanmu? Dalam ayat ini seakan-akan Allah menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa tidak ada satupun wahyunya yang menyatakan demikian. Ucapan mereka itu adalah ucapan mereka yang ada-adaan, dan cara mengada-ngadakannya demikian itu adalah cara yang tidak terpuji. Yang selanjutnya adalah contoh dari tarbiyah, yaitu pada Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan katakanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka kedua orang tua sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua memberikan tarbiyah, yaitu pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak sejak kecil. Nah, tafsirnya adalah Allah memerintahkan agar anak-anak merendahkan diri terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Kata janahazul, yaitu sayap kehinaan, merupakan keisaan yang menggambarkan sikap rendah hati, tunduk, dan penuh hormat dalam memperlakukan orang tua. Yang kedua adalah doa untuk kedua orang tua. Yang ketiga adalah makna tarbiyah dalam ayat ini. Kata Rabbayani berasal dari kata akar tarbiyah yang berarti mendidik dan membesarkan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua berperan dalam membina, mengasuh, dan mendidik anak sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Jadi tarbawi sendiri itu bisa langsung dididik oleh orang tua, sedangkan tadris itu biasanya proses pembelajaran berada di kelas yang disampaikan oleh seorang guru kepada mahasiswanya. Yang selanjutnya adalah hakikat Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Said Ismail Ali dalam kitabnya Al-Quranul Karim Ruqyatul At-Tarbawiyah, yang mengatakan bahwa ilmu secara umum adalah serangkaian pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan cara penelitian tentang alam semesta, yaitu langit dan bumi dan sesuatu yang terjadi padanya. Maka ini mencakup seluruh makhluk yang
yang ada baik dalam keadaan hidup maupun mati. Yang sebagaimana dijelaskan pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 16 dan Surat Az-Zumar ayat 9. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan la ya'lamuna, orang yang tidak berilmu, dengan adz-dzulumat, yaitu orang dalam kegelapan, dan nur, cahaya terang. Disamakan dengan ya'lamun, yaitu orang yang berilmu, dan sudah pasti apabila manusia benar-benar dalam kegelapan dalam hidupnya, dia akan mencari thariqah, yaitu jalan menuju cahaya yang terang. Yang berikutnya adalah hakikat ilmu dalam Quran Surah Al-Mujadalah yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, supaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu atau berpengetahuan luas. Orang yang berilmu dan berilmu atau berpengetahuan luas akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau akan dihormati orang lain dan akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau yang disebut juga mengendalikan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang beriman dan memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Dia akan lemah pada orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Berikutnya adalah tafsiran dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisyihab menjelaskan bahwa tafassahu dan ifsahu berasal dari kata fasaha yang artinya lapang, sedangkan insyuzu berasal dari kata nusyuzu, yaitu tempat tinggi. Pernyataan tersebut adalah perintah awal mulanya beralih ke tempat yang tinggi. Maksudnya dari kalimat tersebut adalah berpindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar duduk atau melakukan hal yang positif. Berkaitan dengan kata majelis dalam konteks surah Al-Mujadalah ayat 11, ialah tempat keberadaan secara mutlak, baik itu tempat duduk, tempat berdiri, bahkan berbaring sekalipun. Dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yakni memberikan kelapangan tempat yang selayaknya, sewajarnya, dengan mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah maupun orang tua, bahkan kepada non-muslim. Maksud kalimat yang diberi pengetahuan adalah mereka orang yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Dalam ayat ini terbagi atas dua maksud, yaitu kaum beriman. Yang pertama, kaum sekedar hanya beriman dan beramal soleh, sedangkan yang kedua beriman, beramal soleh, serta mempunyai pengetahuan. Kedua kelompok ini derajatnya menjadi tinggi dikarenakan nilai ilmu yang dimilikinya dan amal serta pengajaran kepada yang lain. Pemaknaan ilmu di atas adalah ilmu apapun yang bermanfaat bagi segalanya, bukan dalam konteks ilmu agama saja. Yang kedua adalah menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa janganlah beranggapan apabila seorang memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru saja datang atau disuruh untuk bangkit dari tempat duduk pada saudaranya itu, sebab ini dapat mengurangi haknya atau bisa merendahkannya. Yang terakhir adalah tafsir makna dari kitab Sofah Al-Tafasir. Yang pertama adalah makna Allah. Menurut Al-Qutubi, nama Allah adalah nama yang paling agung, a'zam asma'ihi subhanahu, yaitu nama yang mencakup semua sifat ilahiyahnya. Nama ini menunjukkan eksistensi Allah yang mutlak dan hakiki, al-mawjud al-haq. Allah adalah zat yang memiliki semua sifat ketuhanan, al-jami' as-sifat al-ilahiyah seperti rahmat, keadilan, dan bijaksana. Allah juga memiliki sifat rububiyah,
yaitu sebagai pengatur dan pemeliharaan alam semesta. Allah adalah satu-satunya yang memiliki keberadaan sejati, al-munfarid bil wujud al-hakiki, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua adalah makna kata Rob. Kata Rob berasal dari kata at-tarbiyah yang berarti memperbaiki dan mengatur urusan makhluknya serta menjaga mereka. Kata Rob memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-malik, pemilik segala sesuatu. Yang kedua adalah al-muslih, yang memperbaiki dan mengatur. Yang ketiga adalah al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Yang keempat adalah as-sayyid al-muta', Tuhan yang harus ditaati. Nah, kesimpulannya adalah nama-nama Allah yang paling besar mencakup seluruh sifat ketuhanan. Mereka menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur, menjaga dan menguasai makhluknya dan memenuhi hikmah. Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan ditaati karena Dia adalah pemilik, pengatur, pemelihara seluruh alam semesta.